Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Saum PRW ini untuk melakukan tadabbur Al-Quran, melakukan kajian-kajian Al-Quran yang dipersembahkan dari Saum PRW. Semoga Anda bisa mengikuti, bisa menikmati channel yang disajikan ini. Saudara semua, bagi Anda yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya untuk bisa mengikuti terus sajian yang kami berikan. Kemudian bagi Anda yang mungkin juga baru bergabung, sempatkan juga waktu untuk mengikuti channel video-video sebelumnya agar serial yang kita berikan bisa berlanjut ya, bisa bersambung. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk surat Al-Baqarah dari ayat 54 sampai 59. Saudara semua, mari kita mulai sesi kajian kita. Semoga mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Untuk sesi ini saya beri judul kajian surat Al-Baqarah ayat 54 sampai 59. Adakah perintah ya? Adakah perintah bunuh diri dalam Al-Qur'an ya? Kita awali dengan membaca ayatnya. Anda bisa mengikuti atau bisa menyimak dari ayat yang kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bariikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhazatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Wa zalalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa iz qulna dkhulu hazihil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjada wa qulu khittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum fa anzalna 'alal ladziina zalamu rizam minas sama'i bima kanu yafsukun. Shadaqallahul azim. Saudara semua, kita mulai kajian bahasanya ya. Kita mulai dari ayat 54. Sebelum kita lanjutkan ya, bahwa kajian ini adalah kelanjutan dari kajian sebelumnya yang kita sudah bahas sampai ayat 53 ya. Jadi kita mulai dari ayat 54, ada wa iz qala Musa liqaumihi, wa-nya adalah huruf ya, huruf sambung menyambung dari kisah sebelumnya atau ayat sebelumnya. Kemudian iz adalah huruf untuk tanda fi'il madi ya. Kemudian kolanya adalah fi'il madinya ya. Kemudian Musa, di Al-Qur'an itu yang ada tertulis hanya Musa, tidak ada musi, tidak ada musu ya. Jadi dia namanya mabni ya. Jadi dia tetap tulisannya, bacaannya, walaupun posisinya nanti dia sebagai fa'il, sebagai maf'ul ya, atau jar misalnya, dia tetap tulisannya Musa, bacanya Musa ya. Nah, pada ayat ini Musa ini sebagai fa'il dari qala ya. Qala Musa li qaumihi, li-nya huruf jar, qaumi-nya majrur ya. Kemudian hi-nya qaumihi, hi-nya menjadi idhofah ya. Qaumihi-nya idhofah. Kemudian li qaumihi adalah lawan bicaranya ya. Lawan bicara dari qala Musa ya. Kemudian isi pembicaraannya ya itu menjadi maf'ul ya dari qala.
Nah, apa itu isi pembicaraannya? Nah, isi pembicaraannya adalah sebuah kalimat ya. Nah, kalimatnya adalah ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla dan seterusnya. Nah, kita bahas satu-satu ya. Ya qaumi, ya-nya adalah huruf nida, huruf untuk memanggil, kemudian qauminya adalah munada yang dipanggil. Nah, saudara semua, di sini qaumi ini barisnya kasroh ya. Nah, biasanya kan ya, kalau munada itu dia marfu ya. Tapi kenapa ini barisnya kasroh, bertanda sebagai majrur? Sebetulnya di sini bukan kasroh ya, tapi artinya bukannya majrur ya. Dia ada huruf ya di sini, qaumi gitu ya. Jadi qaumi ya qaumi itu ada huruf ya di sini, itu menandakan dia kata milik ya atau idofah. Jadi qaumi itu idofah ya, mudhof dan mudhof ilaih ada dua isim, cuma di sini ya-nya tidak ditampilkan, tidak dituliskan ya. Jadi tetap dia ya-nya sudah digantikan dengan kasrah di sini ya. Jadi aslinya ada qaumi gitu ya, ada ya-nya. Ya qaumi ya. Nah, ini huruf nida dan qaumi adalah munada. Kemudian dipanggil itu untuk sebuah statement ya. Innakum zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijla. Innakum ini ada huruf inna, berarti setelah inna itu ada isim inna dan ada khobar inna ya. Isim inna itu yang mansub, khobar innanya yang marfu ya. Di sini kumnya mansub ya, domir mansub, dia pengganti dari antum, dia menjadi isim inna ya. Kemudian zalamtum anfusakum bittikhazikumul ijlanya adalah khobar inna. Khobarnya berbentuk jumlah fi'liyah ya, karena diawali dengan fi'il ya. Nah, zalamtum ini adalah fi'il madi, domirnya antum ya, zalamtum. Kemudian anfusa ya, ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari zalamtum ya. Jadi ini fi'il fa'il, fi'ilnya zalama, fa'ilnya antum, kemudian anfusa itu menjadi maf'ulnya. Nah, anfusakum, nah gitu ya. Nah, anfusakum ini menjadi idofah ya. Kemudian bittikhazikumul ijla. Bi huruf jar ittikhazikum ya. Ittikhazikum ini fiil madi ya. Kemudian kumnya itu adalah fa'ilnya ya. Al-ijla ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari ittikhazi ya. Nah, kemudian fatubu ila bari'ikum ya. Fa-nya itu adalah apa namanya? Huruf sambung ya. Tubu itu dari kata tub ya. Asalnya taba. Taba ya tubu, tub. Tub itu fi'il amr untuk tunggal, tubu itu fi'il amr untuk jamak ya. Jadi fa'ilnya antum di sini. Antum fa'ilnya, tubu fi'ilnya, kemudian ila bari'ikum. Ila huruf jar, bari'i-nya adalah majrur, bari'ikum itu idofah ya. Nah, ila bari'ikum ini menjadi muta'alik, atau dia menjadi maf'ul dari tubuh ya. Kemudian yang berikutnya faqtulu anfusakum. Fa-nya juga huruf sambung ya. Kemudian uktulu ya, asal katanya uktul dari kata qatala. Qatala ya uktul untuk satu, uktulu untuk jamak. Ya berarti ini fa'ilnya antum ya. Domirnya antum, fa'ilnya antum. Antum menjadi fa'il, uktulu fi'ilnya, anfusakum, anfusakum. Ini anfusa barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari faktulu ya. Anfusakumnya idofah. Berikutnya zalikum khairul lakum inda bari'ikum ya. Zalikum ini apa namanya? Kata tunjuk ya, atau isim isyarah ya. Kata tunjuk zalikum. Nah, zalikum ini kemudian ini menjadi mubtada, kemudian khairun itu menjadi khobarnya ya. Kemudian zalikum khairun lakum ya, lakum ini huruf jar dan majrur ya, dia muta'alliq, dia berkaitan dengan zalikum khairul lakum ya. Kemudian inda bari'ikum, inda ini zorof ya,
Zorof jadi setelahnya adalah mazruf ya. Tapi dia sama seperti jar dan majrur ya. Di sini bari'i jadi barisnya kasroh, dia statusnya majrur ya atau mazruf. Kemudian bari'ikumnya idhofah ya. Berikutnya fataba alaikum. Taba alaikum. Taba itu fi'il madi, domirnya huwa. Kemudian fa'ilnya huwa, ta'fi'ilnya taba, alaikum, ala dan kum ya. Jar dan majrur. Berikutnya innahu wat tawwabur rahim. Innahu, ingat ada inna, huruf inna ini setelah huruf inna berarti dia tansibul isma wa tarfa'ul khobar ya. Menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Isim yang nasab di sini adalah hu ya. Karena hu ini adalah pengganti dari huwa. Jadi innahu, hu yang ini adalah isimnya, isim inna atau mubtada'nya, kemudian huwa tawwabur rahim adalah khobarnya. Nah, khobarnya berbentuk jumlah ismiyah ya. Huwa tawwabur rahim, huwanya mubtada, at-tawwabur rahimnya adalah khobarnya. Nah, at-tawwabur rahim ya, di sini ada dua isim ya, yang dua-duanya pakai alif lam, at-tawwabu dan ar-rahimu ya. Karena dua-duanya pakai alif lam, ini namanya ma'rifah dan ma'rifah. Ma'rifah dengan ma'rifah itu kalau dia bertemu dia menjadi sifat mausuf ya. Isim yang pertama sebagai kata bendanya, kemudian isim yang kedua sebagai sifatnya. Berikutnya wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta laka hatta dan seterusnya. Wa iz wa-nya huruf sambung ya, menyambung kepada ayat sebelumnya, iznya huruf tanda fi'il madi ya. Kemudian kultum, fi'il madinya kultum. Kultum domirnya antum ya, berarti fa'ilnya antum, fi'ilnya kultum ya atau kola ya, dari kata kola. Nah kemudian isinya dari kultum ini adalah menjadi maf'ulnya dari kultum, yaitu ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan dan seterusnya. Ya Musa, iya-nya seperti tadi adalah huruf panggilan ya, huruf panggilan atau huruf nida ya. Musa menjadi munada yang dipanggil. Siapa yang memanggil yaitu antum ya. Kemudian ngapain dipanggil? Ternyata ingin menyampaikan sebuah pesan. Pesannya adalah lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Lan itu huruf apa namanya? Huruf nasab ya, huruf nasab yang berarti tidak ya, yang berarti nafi. Kemudian nu'mina. Ini nu'mina domirnya nahnu ya. Harusnya nu'minu kalau fi'il mudhari, tapi karena ada lan ya dinasabkan oleh lan ya. Jadi lan nu'mina ya. Kemudian laka, la-nya huruf jar, ka-nya majrur ya. Ini bisa menjadi muta'alliq ya atau menjadi maf'ul dari nu'mina. Kemudian hatta narallaha jahratan. Hatta ya, ini juga huruf ya yang berarti sampai. Kemudian naro ya, naro itu asal katanya ro'a, ro'a ya ro, kalau antar taro, kalau nahnu naro ya. Ini fi'il mudhari domirnya nahnu ya. Narollaha, narollaha berarti Allah di sini baca fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari kata naro ya. Jadi nahnu fa'ilnya, naro fi'ilnya, kemudian Allah-nya maf'ulnya. Kemudian jahrotan, jahrotan ini adalah hal ya, hal menjelaskan keadaan naro ya. Kemudian fa'akhazatkum as-sa'iqatu ya. Jadi fa'akhazatkumus sa'iqatu. Fa-nya huruf sambung, akhazat. Dari kata akhaza ya, akhaza menjadi akhazat karena dia pakai domir hiya. Hiya-nya siapa? Hiya-nya di sinilah as-sa'iqatu ya. Kenapa as-sa'iqatu menjadi domir pengganti hiya? Karena dia kalau hiya itu domir untuk mu'anas. Sedangkan as-sa'iqatu juga dia pakai tak marbutoh, dia masuk golongan mu'anas. Kemudian yang berikutnya dia barisnya domah ya, statusnya marfu. Kalau domah statusnya marfu, dia menjadi fa'il dari akhazat gitu ya. Kemudian akhazat kum ya, akhazat kum, ini kumnya adalah maf'ulnya ya. Kemudian wa antum tanzuruna ya, wa-nya ini menyatakan kebalikan ya. Kemudian antum tanzuruna-nya adalah jumlah ismiyah, di mana antum sebagai isimnya, sebagai mubtada'nya, tanzuruna sebagai khobarnya. Kita lanjut. Summa ba'atsnakum ba'di mautikum ya. Summa itu huruf sambung ya.
Ya ini tulisannya conjunction ya. Kemudian ba'asnakum, itu dari kata ba'asa ya. Ba'asa untuk domir nahnu jadi ba'asna ya, kumnya menjadi maf'ul ya. Jadi nahnunya fa'il, ba'asa fi'il, kumnya menjadi maf'ul. Kemudian min ba'di mautikum, minnya huruf jar, ba'di majrur ya. Kemudian ba'di mauti ya, ba'di mauti ini dia ba'di kan zorof ya. Kemudian mauti majrur ya dengan kasroh ini. Mautikum, kumnya idofah ya. Jadi mautikum ini idofah. Kemudian ba'di mautikum juga idofah bertingkat ya. Jadi min ba'di mautikum ini huruf jar dan ini ba'di mautikumnya majrur. Berikutnya la'allakum tashkuruna ya. La'allakum tashkuruna. La'alla itu seperti anak atau inna ya. Dia ada isim anak atau isim inna ya. Kemudian ada khobar anak atau khobar inna. Isimnya adalah yang mansub ya. Di sini kum itu pengganti antum ya. Dia statusnya mansub di sini. Dia menjadi isim la'alla ya atau mubtada'nya ya. Tashkurunanya khobarnya. Berikutnya wazallalna alaikumul ghamama ya. Wazallalna, zallala ya. Zallala itu fi'il madhi, domirnya nahnu ya. Zallalna gitu ya. Domirnya nahnu. Jadi fi'il fa'ilnya nahnu, fi'ilnya zallala. Kemudian al-ghamama. Al-ghamamanya menjadi maf'ulnya. Kenapa? Karena al-ghamama ini bersifat fathah, statusnya mansub. Nah, kalau mansub dia menjadi maf'ul dari fi'il yang ada di depannya. Kemudian alaikum, alanya huruf jar, kumil majrur ya. Ini imul alik ya, dia berkaitan dengan zallala atau zallalna. Berikutnya wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Wa anzalna juga fi'il madi, domir nahnu ya, jadi nahnu fa'ilnya, anzala fi'ilnya. Kemudian al-manna wassalwa. Nah, ini al-manna itu barisnya fathah, statusnya mansub. Kemudian dia menjadi maf'ul dari anzalna. Sama wassalwa juga, as-salwa juga maf'ulnya ya. Jadi al-manna wassalwa ini wawunya ataf ya, ngikutin kepada al-manna ini. Jadi di sini anzalna itu maf'ulnya ada dua, al-manna dan as-salwa. Kemudian yang ketiga adalah apa namanya? Yang ketiga alaikum ya. Alaikum, alanya huruf jar, kumnya majrur. Kemudian perintah berikutnya adalah kulu min thayyibati ma razaqnakum. Itu dari kata akala, akala ya kul ya. Kul itu fil amr untuk domir tunggal ya. Kemudian kalau kulu itu untuk jamak, berarti untuk antum ya. Kulu fa'ilnya antum, fi'ilnya kulu, kemudian min thayyibati ma razaqnakum ya. Min thayyibati ma gitu ya. Maknya min thayyibati gitu kan. Nah, sekarang maknya adalah isim mausul, maknya menjadi maf'ul dari dulu, kemudian maknya adalah isim mausul, dijelaskan oleh razaqnakum ya. Razaqnakum, razaqo ya, fi'il madi, kemudian fa'ilnya nahnu, razaqnakumnya maf'ul gitu ya. Nah, razaqnakum ini fi'il fa'il maf'ul, tapi ini untuk menjelaskan ma razaqnakum ya. Kemudian ini min thayyibatinya adalah jar dan majrur ya. Berikutnya wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimuna ya. Wa ma di sini wa-nya huruf sambung, ma-nya adalah ma nafi ya, menyatakan tidak. Zolamuna itu dari kata zolama ya. Fi'il madi domir hum. Zolama, zolama, zolamu gitu ya. Jadi domirnya atau fa'ilnya hum, naknya sebagai maf'ulnya. Kemudian walakin ya, walakin wawunya itu menyatakan kebalikan ya. Walakin. Kemudian kanu anfusahum yazlimuna. Kanu itu dari kata kana, kanu ya. Kalau untuk domir hum dia pakai kanu. Jadi isim kananya adalah hum atau mubtada'nya adalah hum. Kemudian anfusahum yazlimuna. Anfusahum yazlimunanya adalah ini anfusahum, anfusa ya, baris fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul. Maf'ul yang mana? Maf'ul atau maf'ul kepada siapa? Maf'ul kepada yazlimuna. Jadi anfusahum ini idhofah, dia statusnya mansub dan menjadi maf'ul untuk yazlimuna. Yazlimunanya itu fi'il ya. Fi'il fa'il, fa'ilnya hum, maf'ulnya anfusahum. Berikutnya
Wa izkulna dukhulu hazil qaryata ya. Wa itu huruf sambung, isnya tanda atau huruf sebagai tanda fi'il madi, kulnanya fi'il madinya ya. Kulna dari kata kola, kolu, kolat, kolata, kulna pendek, kulta, kultuma, kultum, kulti, kultuma, kultunna, kultu, kulna ya. Berarti domirnya nahnu sebagai fa'il, kulnanya fi'il, kemudian maf'ulnya adalah kalimat ya, karena ini kola ya, kola kan berkata ya. Jadi maf'ulnya adalah kalimatnya adalah udkhulu hazil qaryata ya. Udkhulu ini fi'il amr, asal katanya udkhul ya. Dakhala yadkhulu udkhulu ini jamak ya. Antum fa'ilnya, udkhulu fi'ilnya, hazil qaryata itu menjadi maf'ulnya. Nah, hazil qaryata, hazihi ini adalah kata tunjuk ya, isim isyarah al qaryata yang ditunjuk ya. Jadi hazil qaryata kata tunjuk dan yang ditunjuk, dan ini menjadi maf'ul dari udkhulu ya. Berikutnya fa'kulu minha haitsu syi'tum ragadan. Fa-nya ini huruf sambung, kulu itu dari kata akala ya kul ya. Untuk jamaknya kulu, kemudian minha haitsu syi'tum ragadan ya. Ragadan di sini adalah kata sifat ya. Kata sifat atau sifat mausuf ya. Jadi di sini ada isim yang tidak ditampilkan ya, yang disembunyikan, yaitu tentu kalau bicaranya adalah kulu ya, tentu di sini adalah isim yang berkaitan dengan kulu gitu ya. Nah, ini sifatnya rokodan ya, berlimpah artinya. Kemudian minha haitsu syi'tum, minnya huruf jar, haknya majrur, kemudian haitsu syi'tum ya. Haitsu syi'tum ini zaraf ya. Tapi di sini syi'tumnya pakai fi'il madi domir antum ya. Berikutnya wa udkhulu al-baba sujada ya. Wa udkhulu al-baba sujada, wa-nya huruf ataf ya. Huruf sambung dari kalimat sebelumnya. Udkhulu fil amr domir antum. Kemudian al-baba sujadan ya. Al-babanya itu baris fathah, status yang mansub, dia menjadi maf'ul dari udkhulu. Kemudian sujadan ini dia baris yang fathah, status yang mansub, dan dia menjadi hal ya. Berikutnya waqulu khitatun ya. Di sini wawunya sambungan ya, huruf ataf ya. Dia huruf sambung. Kulu itu dari kata kul, kula, kulu itu fi'il amr dhamir antum. Nah, sekarang khitatun. Nah, ini khitatun menjadi maf'ul dari kulu ya. Kul itu kan berkata, maka isi perkataannya adalah maf'ulnya. Tapi di sini maf'ul kok barisnya doma ya. Biasanya barisnya doma itu fa'il. Nah, sekarang kita teliti, perintahnya adalah kulu ya. Katakanlah, nyatakanlah gitu kan. Nah, khitatun cuma satu kata nih kan, khitatun. Nah, tentu di sini ada kata yang disisipkan yang sebetulnya tidak ditampilkan ya. Nah, di sini kalau dia perintahnya kepada antum, maka yang menjawab adalah nahnu. Tapi kalau yang diperintah adalah anta, maka yang menjawab adalah anak ya. Jadi anta, kalau anta diperintah, maka yang melaksanakan perintah itu berarti anak. Tapi kalau antum yang diperintah karena jumlahnya banyak, maka yang melaksanakan perintah itu adalah nahnu ya. Jadi nahnu khittatun gitu ya. Jadi mubtada'nya nahnu, khittatunnya khobar. Berikutnya naghfir lakum khotoyakum. Nah, ini jawab amr ya, istilahnya jawab amr. Jadi perintahnya adalah kulu khittatun ya, itu amrnya, kemudian jawab amrnya adalah naghfir lakum khotoyakum. Setelah ditunaikan itu perintah, maka naghfir lakum khotoyakum. Naghfir dari kata naghfiro ya, naghfiru. Ghafaro yaghfiru ya. Kalau ana aghfiru, nah naghfiru. Tapi di sini cuma naghfir karena dia merupakan jawab amr ya. Jawab amr, jadi naghfiru itu dijazamkan ya. Kemudian naghfiru fotoyakum ya. Fotoyakum ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari naghfir ya. Kemudian fotoyakum hukumnya ada idhofah ya. Lakum juga sama ya, lamnya huruf jar dan kuning majrur.
Kemudian puasa nazidul muhsinin, wa-nya itu huruf sambung, sa-nya itu huruf untuk fi'il madi ya. Nazidu ya, asal katanya zada ya zidu, kalau nahnu nazidu. Jadi fa'ilnya nahnu, fi'ilnya nazidu, al muhsinina itu maf'ulnya ya. Al muhsinina maf'ulnya kenapa? Karena dia baris ada ya dan nun, dia statusnya mansub, yang mansub ini menjadi fa'il jadi menjadi maf'ul dari sanazidu. Berikutnya fa baddalal ladzina zalamu qaulan. Fa-nya huruf sambung, baddala itu fi'il madi ya. Fa'ilnya adalah alladzina. Alladzina itu fa'ilnya ya. Baddala alladzina. Ini fi'ilnya, ini fa'ilnya. Tapi fa'ilnya adalah berbentuk isim mausul, maka dia perlu jumlah silah. Jumlah silahnya adalah zalamu qaulan ya. Alladzina zalamu qaulan. Zalamu itu fi'il madi ya, dhamir hukumnya kepada alladzina, qaulannya menjadi maf'ulnya. Qaulan ini itu adalah maf'ul dari badala ya. Badala qaulan alladzina zalamu. Berikutnya qaulan yang ghairal ladzi qila lahum gitu ya. Qaulan yang ghairal ladzi. Ghaira itu seperti zorof ya. Kemudian tapi pengecualian ya. Istilahnya istisna ya. Kemudian alazi ini isim mausul ya, tapi untuk tunggal ya, makanya alazi ini disandingkan dengan jumlah silah. Jumlah silahnya adalah kila lahum. Kila itu asal katanya kola ya, kola kemudian menjadi bentuk majhul ya, bentuk kalimat pasif ya, pakai kila. Kemudian kila itu domirnya huwa ya. Kemudian lahum, la-nya huruf jar, humi majrur. Kemudian fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rizan ya. Anzalna, fa-nya huruf sambung, anzalna andai kata anzala ya, fi'il madi dhamir nahnu. Kemudian rizan. Rizan itu maf'ulnya ya, fa'anzalna rizan. Kemudian rizannya diperjelas dengan rizan minas sama'i ya, min huruf jar as-sama'i majrur. Jadi fa'anzalna rizan minas sama'i 'alal ladzina zalamu gitu ya. Nah, alanya huruf jar, aladzinanya majrur. Tapi majrurnya bentuknya isim mausul. Isim mausul dijelaskan dengan jumlah silah aladzina zalamu. Berikutnya fa'anzalna fa'anzalna ini fi'il yang di atasnya ini bersambung ya. Fa'anzalna rizan. Nah, sekarang ini fa'anzalna bima kanu yafsukuna ya. Bi-nya huruf jar, maknya di sini majrur ya. Kemudian perlu jumlah silah yaitu kanu yafsukuna. Kanu dhamir hum ya, humnya mubtada, yafsukunanya khobar. Jadi itu kira-kira kajian bahasanya. Kita lanjut kepada kajian makna ya. Pada kajian maknanya ini wa iz qala Musa liqaumihi, wa-nya adalah huruf sambung ya. Iz ketika itu berarti menjelaskan situasi di mana dahulu pernah terjadi ya. Apa itu kejadiannya? Yaitu qala Musa berkata, Musa menyatakan, Musa menegaskan kepada siapa? Kepada qaumihi, li qaumihi. Kemudian apa isi pernyataannya, apa isi penegasannya? Ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku ya, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim ya. Zalamtum anfusakum, berbuat zalim kepada diri kalian sendiri dengan cara bittihazikumul ijla ya, dengan cara mengambil al-ijla. Nah, saudara semua, sebelum kita lanjut saya ingin sedikit mundur ke belakang ya, kisah yang kemarin kita sudah bicarakan yaitu di ayat 53 ya, di mana di ayat 53 itu wa izwa adna Musa arba'ina lailatan summa takhaztumul ijla min ba'di wa antum zalimun ya. Nah, pada ayat sebelumnya di mana Musa
melakukan pendalaman materi lah katakanlah ya. Musa melakukan pembinaan, penggemblengan terhadap dirinya itu untuk kurun waktu arba'ina lailatan. Arba'ina lailatan kalau memang kita artikan secara bahasa itu dia 40 malam. Tapi apakah ini benar dalam artian sesuai dengan hitungan secara bahasa atau memang mempunyai ungkapan sendiri yaitu jumlah bilangan yang bernilai banyak ya. Kemudian umatnya Nabi Musa ini diminta untuk menunggu dalam rangka pembinaan pemantapan materi yaitu materi Taurat ya. Kemudian waktunya adalah arba'ina lailatan, tapi mereka sudah tidak sabar, mereka tergesa-gesa, mereka terburu-buru mengambil konsep yaitu konsep al-ijla. Apa itu al-ijla? Al-ijla kalau diterjemahkan ya secara lugawi, secara bahasa dia artinya anak sapi ya. Kita bandingkan misalnya kalau anak sapi itu ya mungkin kalau mungkin bahasanya orang peternakan itu pedet ya. Anak sapi yang masih kecil mungkin manfaatnya belum banyak ya. Kalaupun dagingnya, tulangnya, kotorannya, kemudian tenaganya dan lain-lain itu dia belum banyak. Tapi kalau sapi besar ya dagingnya bisa diambil, kemudian tulangnya bisa diambil, kemudian susunya, kemudian tenaganya juga ya. Itu memang sudah produktif lah ya. Tapi kalau al-ijla ini adalah belum produktif, belum punya nilai apa-apa ya. Nah, artinya ini sebagai ungkapan saja bahwa umatnya Nabi Musa ini diminta untuk menunggu selama arba'ina lailatan, tapi mereka tidak sabar menunggu. Akhirnya dengan ketidaksabaran mereka mengambil konsep al-ijla, konsep yang belum siap, konsep yang belum matang, konsep yang belum bermanfaat bahkan gitu ya, untuk dijadikan pegangan hidup, untuk dijadikan pedoman dalam penataan hidup, gitu ya. Makanya dalam surat sebelumnya disebutkan wa izwa ada Musa arba'ina lailatan tsumma taqawsumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dengan begitu Anda menjadi zolim, ya gitu ya. Nah di ayat ini karena Anda telah berbuat zolim dengan cara bittikhazikumul ijla, mengambil konsep penataan hidup yang dimana konsepnya masih mentah, konsepnya belum dilakukan uji coba, konsepnya baru sekedar duga-duga, konsepnya baru sekedar perkiraan, ya. Tapi itu sudah menjadikan pegangan. Nah itu zolimnya mereka, ya. Kemudian fatubu ila barikum, maka taubatlah kalian ya dari perbuatan zolim tadi, maka kalian bertaubat ya kepada siapa? Ila barikum, kepada Tuhan kalian. Taubatnya bagaimana? Faktulu anfusakum. Nah ini ya, saya ingin memperjelas istilah ini faktulu anfusakum. Kalau pada cerita-cerita umum itu diceritakan bahwa Nabi Musa ini umatnya menyembah anak sapi, kan gitu ya. Kemudian setelah menyembah anak sapi, mereka disuruh taubat. Setelah disuruh taubat, mereka disuruh caranya adalah dengan membunuh diri. Setelah mereka membunuh diri, akibatnya apa? Akibatnya dia menjadi bertaubat atau menjadi mati, kan gitu ya. Nah, kalau logikanya ketika orang bunuh diri ya mati, kan gitu ya, tidak menjadi taubat. Kemudian ada lagi cerita yang menyatakan bahwa umatnya Nabi Musa ini yang bertaubat ini dikumpulkan dalam satu ruangan. Kemudian dalam suasana yang gelap gulita, ya, akhirnya mereka saling berbunuh-bunuhan, atau akhirnya mereka membunuh diri mereka sendiri. Nah, pertanyaannya apa betul, ya, taubat caranya seperti itu, ya? Kalau taubat caranya seperti itu, tentu habis bunuh diri ya mati, kan gitu ya. Sedangkan di sini pada ayat ini faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian, ya. Zalikum khairul lakum inda barikum. Yang demikian itu lebih baik di sisi Tuhan kalian. Fataba alaikum, sehingga Allah menerima taubat kalian. Innahu huwa tawwabur rahim, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Nah, sekarang hadirin sekalian, kalau ujungnya adalah innahu huwa tawwabur rahim, ujungnya adalah fataba alaikum, sedangkan kalau orang membunuh diri ya bukannya bertaubat, malah dia menjadi mati, gitu ya. Nah, tentu yang saya maksudkan di sini adalah faktulu anfusakum bukan dalam arti membunuh diri.
Kenapa? Karena pada ayat lain, ya, pada ayat lain di surat An-Nisa justru ada larangan. Kalau di sini ada perintah fil amr faqtulu anfusakum, di ayat lain di surat An-Nisa itu adalah wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian bunuh diri. Gitu ya. Jadi kalau memang dipertentangkan itu menjadi antara surat Al-Baqarah ayat 54 dengan surat An-Nisa saya lupa ayatnya itu menjadi bertolak belakang. Yang satu perintah bunuh diri, yang satu larangan bunuh diri. Gitu ya. Kemudian berikutnya, kalau memang umatnya Nabi Musa disuruh bertaubat, kemudian perintahnya adalah membunuh diri, berarti setelah mereka membunuh diri, mereka pada mati, yang menjadi umat Nabi Musa siapa? Kan gitu. Ya. Nah, tentu anfus di sini, anfus itu dari kata nafsun, ya. Nafsun jamaknya anfus, ya. Nah, ini bisa berarti nafsu, ya. Maka cara kalian bertobat adalah faktul anfusakum. Maka bunuhlah nafsu kalian. Maka bunuhlah ego kalian. Maka bunuhlah hawa nafsu kalian. Maka bunuhlah atau kendalikanlah sifat emosi kalian, ya, ego kalian. Kendalikan, ya, kuasai, gitu ya. Jadi fatubu ila barikum faqtulu anfusakum, maka bertobatlah kalian karena akibat berbuat zalim, maka cara bertobatnya adalah faqtulu anfusakum. Kendalikan ego kalian, kendalikan nafsu kalian, gitu ya. Kendalikan emosi kalian, gitu ya. Kenapa dikatakan emosi? Karena awalnya mereka disuruh bersabar, mereka tidak mau bersabar. Mereka mengambil konsep hidup, ya, ajaran hidup yang konsepnya memang belum siap pakai, belum matang, gitu ya. Kemudian maaf ini saya lanjutkan ya. Nah, jadi perintahnya adalah faqtulu anfusakum, ya. Yang demikian itu lebih baik. Artinya ketika kita bisa mengendalikan emosi, mengendalikan hawa nafsu, maka itu lebih baik, ya. Nah, hadirin sekalian, berkaitan dengan istilah anfusakum, kita ingat cerita pada kisah Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad sepulang dari perang Badar, maka Nabi Muhammad bersabda kepada umatnya, kepada pengikutnya, roja'tu min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita ini baru pulang dari jihad yang kecil, kita akan menuju kepada jihad yang besar. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Nah, hadirin sekalian, sahabat bertanya, kenapa perang Badar itu dikatakan sebagai jihad kecil? Padahal di perang Badar itu pasukannya kaum muslimin cuma 300-an, pasukan kaum Quraisy itu 1000-an. Jadi artinya 300 lawan 1000-an. Tentu ini merupakan perjuangan yang sangat berat, gitu ya. Di samping itu perlawanan yang dengan melawan pasukan-pasukan yang katakanlah sudah terlatih, sudah pasukan yang cukup besar, ya. Namun mereka dapat atau berhasil mengalahkan pasukan Quraisy ini dengan gilang gemilang, tapi kenapa Nabi menyatakan ini baru perang kecil, ya? Para sahabat akhirnya bertanya, kalau gitu perang yang besar itu apa, gitu ya? Maka Nabi menjelaskan perang besar adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi artinya faqtulu anfusakum, kendalikan emosi Anda, kendalikan hawa nafsu Anda, gitu ya. Kendalikan sifat-sifat yang negatif lah, ya. Ketidaksabaran dan sebagainya. Kemudian idahu wa tawwabur-rahim. Sesungguhnya Allah Maha merombak, ya, Maha merubah, Maha menerima taubat kalian. Dengan begitu kalian akan merubah sikap, gitu ya. Kemudian wa izqultum ya Musa lan nu'mina laka hatta, ya. Mereka berkata, mereka menyatakan sikap kepada Musa, ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Kami tidak akan beriman kepada Anda, ya, sampai narallaha, sampai kami melihat sendiri, ya, bahwa ajaran Allah itu terbukti, bahwa ajaran Allah itu tegak, bahwa ajaran Allah itu dapat terwujud dengan nyata, gitu ya.
Jadi di sini bukan melihat Allah dalam arti melihat fisik ya, tapi mereka menginginkan, mereka tidak akan beriman sampai mereka itu betul-betul menyaksikan bahwa ini dakwah Taurat yang didengungkan oleh Nabi Musa memang betul-betul terwujud gitu ya. Nah, hadirin sekalian, bahwa surat Baqarah ini juga turun kepada Nabi Muhammad, di mana juga kisah-kisah yang ada di dalam kajian surat Baqarah itu juga nanti menjadi pelajaran bagi Nabi Muhammad dan tentunya menjadi pelajaran buat kita semua. Di mana ketika Musa menghadapi tantangan umat yang seperti itu, Nabi Muhammad pun juga menghadapi tantangan umat yang sama ya. Di mana ketika Nabi dakwah Al-Qur'an, ya banyak juga umat yang mencibir, yang mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad betul-betul mewujudkan, membuktikan bahwa inilah kehidupan berdasarkan Al-Quran menurut Sunnah Rasul, gitu ya. Kemudian karena mereka menantang ya, kami tidak akan beriman dengan Anda sampai Anda mewujudkan pembuktian Al-Quran. Kalau kepada Nabi Muhammad, kalau kepada Nabi Musa sampai Anda mewujudkan pembuktian Taurat menurut Sunnah Nabi Musa. Saudara semua, kalau bicara ayat ya itu kan langsung saja nih fa'akhazat musaiqatu wa antum tanzurun kan dari kisah ini langsung kisah begini. Padahal hakikatnya adalah ini sebuah proses sejarah yang tentunya nggak mungkin juga ketika membaca sejarah itu semuanya didetilkan satu-satu secara berurutan, ya tentu akan butuh waktu yang sangat lama. Jadi kalau bicara sejarah itu ya katakanlah tahun pertama begini, tahun kedua begini, tahun begini, dan itu diciptakan dalam poin-poin saja. Nah, poin berikutnya adalah fa'akhazat musaiqatu wa antum tanzurun. Artinya apa? Artinya begini, ketika mereka menuntut tidak akan beriman kepada Nabi Musa sampai mereka melihat sendiri pembuktian dakwah Nabi Musa, selanjutnya Nabi Musa dengan dakwah Tauratnya ini dia mewujudkan keberhasilan gerakan dakwah Taurat. Atau kepada Nabi Muhammad ini mewujudkan gerakan dakwah Al-Quran sehingga menjadi terwujud dalam sebuah tatanan kehidupan yang kita gambarkan dengan Madinatul Munawwarah. Kalau di Al-Quran di surat Al-Fat itu bagian akhir ya, surat Al-Fat bagian akhir diperumpamakan kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlazu dan seterusnya ya. Nah, perumpamaan dalam membangun kehidupan jannah, dalam membangun kehidupan tatanan kehidupan Al-Quran atau tatanan kehidupan Taurat misalnya, itu perumpamaannya seperti sebuah biji gitu ya. Sebuah biji kemudian yang ditanam, nanti biji itu menjadi tunas, kemudian tunas itu nanti lama-lama membesar, tumbuh daun ya, kemudian lama-lama berbatang besar, bercabang, beranting dengan daun yang rimbun, kemudian menghasilkan buah, gitu kan? Nah, ketika itu terjadi, maka orang yang tadinya mencemooh, yang tadinya mencibirkan, mungkin waktu tunas, ya mungkin ya pohon ketika masih tunas ya mungkin bisa dicabut, gampang diinjak, gampang dimusnahkan, gampang dihilangkan, gampang dipatahkan. Tapi manakala dia sudah tumbuh menjadi pohon yang besar, maka dia akan membuat takjub bagi orang yang menyaksikannya. Dulu kecil, tapi sekarang sudah besar. Nah, begitu juga dengan garis perjuangan, garis pembinaan iman ini, ketika biji nanti yang menjadi tunas, kemudian tunas itu dipelihara, dipupuk, dirawat, disiram, dan seterusnya, dijaga, maka nanti tunas itu terus akan membesar menjadi sebuah pohon yang besar, di mana pohon itu nanti akan membuat takjub, membuat silau bagi orang yang melihatnya, gitu ya. Nah, setelah dakwah Taurat ini berhasil, maka fa'akhazat musaiqatu ya, as-saiqat itu petir gitu ya. Jadi seolah-olah mereka tuh tersambar petir gitu ya. Jadi menyaksikan dakwah Taurat ini sukses gilang gemilang, berhasil, mereka jadi kagum, mereka jadi takjub seperti orang yang tersambar petir lah kan gitu ya. Kemudian wa antum tanzurun dan Anda menyaksikan peristiwa itu. Kemudian summa ba'asnakum min ba'di mautikum ya. Summa ba'asnakum bagi mereka-mereka yang mau mengikuti dakwah Taurat menurut Nabi Musa atau sebagian kepada kita ini yang mau mengikuti dakwah Al-Qur'an menurut Sunnah Rasul,
ya Nabi Muhammad. Tentunya Allah menyatakan ba'asnakum, kami akan atau kami telah membangkitkan kalian, ya. Jadi kami bangkitkan kalian. Tentu di sini bangkit dalam arti bukannya setelah kehidupan alam semesta yang hancur, kemudian semua orang pada mati, kemudian baru satu-satu dibangkitkan. Bukan seperti itu ya. Tapi artinya bagi mereka yang tadinya mati apanya? Yang tadinya mati imannya. Kenapa mati imannya? Karena tidak mau mengikuti dakwah para rasul. Nah, setelah dibuktikan, diwujudkan kehidupan dengan kehidupan dakwah yang berhasil, maka mereka baru mau mengikuti, ya. Setelah baru mau mengikuti, Allah menyatakan bahwa summa ba'asnakum min ba'di mautikum, Allah menghidupkan, Allah membangkitkan kalian dari kematian iman-iman kalian. Jadi imannya sekarang bangkit, semangatnya sekarang bangkit, yang kemarin semangatnya mati, yang kemarin imannya mati. Jadi mati di sini bukan mati fisiknya, tapi mati mentalnya, mati semangatnya, mati imannya. Nah, setelah mereka menyaksikan keberhasilan para rasul dalam mengembangkan dakwah ini, akhirnya mereka terkagum, mereka mengikuti dakwah para rasul. Mereka dibangkitkan semangatnya, mereka dibangkitkan imannya, mereka dibangkitkan mentalnya. Kemudian la'alakum tashkurun. Nah, setelah mereka dibangkitkan imannya, mentalnya, la'alakum tashkurun, agar mereka hidup bersyukur, ya, agar mereka hidup mau mengikuti penataan yang diajarkan oleh Allah dan para rasulnya. Kemudian wazalana alaikumul ghamamah, ya. Di sini Allah menaungi kalian dengan al-ghamamah, dengan awan. Jadi kalau bahasa pasti alam, ya, bahasa fisika, bahasa alam semesta ini, ketika ada awan yang berjalan menaungi, meneduhkan orang-orang yang ada di bawahnya, jadi dari terik sinar matahari, maka yang tadinya panas, yang tadinya gersang, yang tadinya tandus, yang tadinya gelisah, gitu ya, maka dia menjadi suasana yang sejuk, yang aman, yang damai. Artinya ketika dakwah ini sudah berjalan lancar, sudah menyebar luas, maka dakwah ini berdasarkan Taurat menurut sunnah Nabi Musa saat itu, dan berdasarkan Al-Quran menurut sunnah Nabi Muhammad saat ini, maka bagi mereka-mereka yang ada di dalamnya, yang ada di bawahnya, yang mengikuti naungan dakwah ini, maka yang ternyata hidup gelisah, yang ternyata hidup gersang, yang ternyata hidup panas, yang ternyata hidup saling baku hantam, maka setelah dinaungi oleh dakwah ini, setelah mereka mengikuti dakwah ini, ya, dakwah ajaran Allah ini, maka hati mereka menjadi tentram, menjadi damai, menjadi sejuk, menjadi adem, gitu ya. Kemudian wa anzalna alaikumul manna wassalwa. Demikian juga Allah menurunkan, ya, kepada mereka itu al-manna wassalwa. Al-manna itu kalau diterjemahkan secara lingkungan, secara bahasa, itu adalah madu. Kemudian salwa itu juga diterjemahkan menjadi burung puyuh, gitu ya. Nah, hadirin sekalian, tentu di sini Allah tidak bicara soal materi, bicara soal konsumtif, ya, tapi Allah sedang membicarakan soal bagaimana menata kehidupan berdasarkan Al-Quran menurut Rasul. Ya, jadi istilah al-manna dan as-salwa ini sebagai ungkapan, ya. Kalau madu itu adalah rasanya manis, kemudian menyehatkan. As-salwa itu kalau dinikmati dia menjadi sesuatu yang nikmat, gitu ya, menjadi sesuatu yang enak, gurih dan sebagainya. Maka ketika kita ini sudah mau hidup dengan Al-Quran, kemudian kehidupan ini menaungi kita, sehingga yang ternyata kehidupan ini gersang, panas, terik, gelisah dan sebagainya, maka setelah dinaungi dengan kehidupan dakwah Al-Quran ini, maka kehidupan yang kita alami menjadi kehidupan yang damai, aman, tentram. Kemudian kehidupan yang tentu rasanya manis, kehidupan yang tentu menyehatkan, kehidupan yang tentu banyak kenikmatannya, gitu ya. Ini berkat
bimbingan dari Allah melalui para Rasul, yang tentu kita mengikuti ajaran yang disunahkan oleh para Rasul. Kemudian kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nah, silahkan kalian santap apa saja yang telah kami rezekikan kepada kalian yang thayyibat, ya, yang baik. Nah, saudaraku semua, istilah kulu di sini itu adalah makanlah, kan gitu ya. Tapi di sini tentu bukan sekedar makan dalam artian kebutuhan konsumsi, kebutuhan fisik. Kenapa? Karena yang kita bicarakan ini adalah perjalanan dakwah, di mana kalau bicara makan ya atau santap gitu kan. Nah, kan dalam bahasa kita juga sehari ada santapan jasmani, ada santapan rohani, gitu ya. Nah, tentu baik santapan jasmani ini ya silakan dinikmati dari rezeki yang Allah berikan, dan itu yang thayyibat, makanan jasmani yang thayyibat, yang baik-baik saja. Kemudian berkaitan dengan santapan rohani juga sama ya. Jadi Allah telah menurunkan Al-Qur'an, itu menjadi pedoman hidup kita, itu menjadi santapan rohani kita ya. Yang baik-baik ya, itu kita serap, kita santap ya, gitu ya. Itu menjadi pembinaan rohani kita. Kemudian wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun ya. Dan mereka itu ya tidak bisa menzalimi kalian ya, tidak bisa menzalimi kita ya, tidak bisa menzalimi kami ya. Mereka yang tidak mau mengikuti ajaran Allah ini tidak bisa menzalimi kita itu, kecuali mereka hanya menzalimi diri mereka sendiri. Berikutnya wa izkurna udkhulu hazil qaryah. Nah, kalau pada kisah Nabi Adam ya sebelumnya di surat Baqarah ini itu ada uskun anta wa zaujukal jannah ya. Silakan masukilah kehidupan al-jannah ini. Tapi pada kisah Nabi Musa ini redaksinya adalah udkhulu hazil qaryah. Silahkan masukilah negeri ini, silahkan tempatilah negeri ini, di mana negeri yang sudah umatnya, warganya, masyarakatnya mau menegakkan dakwah, yang sudah mau berpedoman hidup dengan Al-Quran. Kalau Nabi Musa tentu berpedoman hidup dengan Taurat. Kemudian fakulu minha haitsu syi'tum ragadan ya. Sama kalau di kisah Nabi Adam itu wakula minha haitsu syi'tum ragadan ya. Di sini fakulu minha haitsu syi'tum ragadan ya. Kalau di surat di kisah Nabi Adam itu wakula minha haitsu syi'tum ya. Di sini silakan nikmatilah, silakan santaplah dari sajian yang Allah berikan di mana saja atau di mana saja kamu temui, silakan ya, sepanjang sajian-sajian itu yang tentunya adalah min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian wadkhulul baba sujada ya. Kalau pada kisah Nabi Adam itu usjudu li Adam, fasajadu ila iblis. Sujudlah kepada Adam, dan arti berpartisipasilah dalam membangun kehidupan al-jannah bersama Adam, membangun program kerja yang sudah dipaparkan oleh Adam. Nah, di sini wadkhulul baba sujada ya. Silakan kalian masuki pintu-pintu pengabdian ya, dimanapun ya. Kalian silakan masuki pintu-pintu pengabdian. Artinya apa? Artinya begini. Pintu-pintu pengabdian itu banyak ya. Nah, kita ini mau masuk dari pintu yang mana? Nah, ketika kita dalam sebuah masyarakat kan beragam profesi. Ada yang jadi petani, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, ada yang jadi tentara, ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi karyawan dan sebagainya ya. Nah, ketika saya sebagai pengusaha ya, saya al-baba sujadanya adalah pintu pengabdiannya saya sebagai pengusaha, di mana saya menjadi pengusaha yang berpedoman kepada ajaran Allah, mengabdi lewat usaha saya. Ada yang memang katakanlah kalau saya sebagai petani, ya saya mengabdi melalui kegiatan pertanian saya. Ketika saya sebagai guru, saya mengabdi melalui kegiatan pembelajaran yang saya lakukan.
melalui kegiatan pendidikan yang saya lakukan. Ketika saya sebagai pegawai, ya saya bekerja dalam rangka mengabdi sesuai dengan profesi pekerjaan saya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Aba Sujada, silakan Anda menjadi profesi apapun, silakan mengabdi hidup sesuai dengan profesi yang Anda miliki. Kemudian waqulu khittatun. Nah, ini waqulu khittatun, nyatakan, tegaskan, katakan ya. Khittatun. Nah, ini saya katakan tadi perintahnya cuma satu kata, khittatun. Nah, kalau perintah satu kata ini apakah cukup ini kan gitu ya. Nah, karena ini tadi khittatun ini mana mubtada'nya mana khobarnya kan gitu ya. Nah, karena perintahnya adalah hulu, perintahnya kepada nahnu, kepada antum, maka jawabnya adalah nahnu. Nahnu khittatun, sehingga nahnu menjadi mubtada'nya, khittatun menjadi khobarnya, begitu. Sama seperti misalnya ketika kita menyatakan Pancasila, ini sebuah kata Pancasila. Nah, kalau sebuah kata apakah sudah punya arti, kan gitu ya? Apakah sudah menjadi kalimat yang sempurna? Tentu kalau sebuah kata saja ini belum sempurna. Tapi ketika ini menjadi sebuah pernyataan, maka kalau menjadi sebuah pernyataan, saya berpancasila, gitu kan? Maka ketika diungkapkan, sayanya tidak perlu disebutkan lagi yang ngomongkan gitu ya, Pancasila saja. Artinya saya hidup berpancasila, saya hidup berketuhanan yang maha esa, saya hidup berkemanusiaan dan seterusnya dan seterusnya. Ya, jadi waqulu khittatun, nyatakan oleh kalian itu khittatun, sebuah kalimat pernyataan pertaubatan, ya, penyesalan, gitu ya. Maka kalau dijawab nahnu, kami menyatakan bertaubat, kami menyatakan menyesal, gitu ya. Tapi istilah kaminya tidak disebutkan lagi, ya, gitu ya. Jadi khittatun, kami bertobat, kami menyesal, ya. Kemudian dengan begitu, ya, dengan begitu naghfir lakum khotoyakum, ya. Dengan Anda menyatakan pertaubatan, maka naghfir lakum khotoyakum, kami akan merombak kehidupan kalian dari dosa-dosa kalian. Nah, naghfir lakum itu dari kata ghafaro, ya. Ghafaro artinya mengampuni, ya. Nah, kalau naghfir lakum, kami mengampuni. Tentu di sini yang tadinya tidak mau mengikuti ajaran Allah, kemudian sekarang dengan pernyataan khittatun, ya, dengan pernyataan khittatun, ya, maka dia melakukan pertobatan. Tentu kalau orang yang sudah melakukan pertobatan, dia merubah diri dari yang kemarin jelek menjadi bagus, dari yang kemarin salah menjadi benar, dari yang kemarin berbuat dosa menjadi lebih baik, ya. Nah, hadirin sekalian, proses pertobatan, perubahan diri ini ada yang namanya evolusi, ada yang namanya revolusi. Evolusi itu berubahnya secara perlahan-lahan, revolusi berubahnya secara cepat, ya, gitu ya. Nah, tinggal kita ini melakukan pertobatan ini maunya yang evolusi atau revolusi, mau langsung secara cepat atau mau pelan-pelan, gitu ya, mau lambat. Nah, biasanya orang itu kalau sudah menyatakan pertobatan, ya, saya menyesal, ya, saya bertobat, maka detik itu juga dia sudah tinggalkan semua kegiatan maksiatnya, dia menuju kepada kehidupan yang lebih baik, ya. Artinya melakukan sebuah revolusi mental, revolusi akhlak, yang tadinya mentalnya jelek, yang tadinya akhlaknya jelek, menjadi mental dan akhlak yang baik dalam waktu seketika. Kemudian wasana zidul muhsinin, dengan demikian kami akan menambah, ya, zada yazidu, kami akan menambah kalian itu menjadi al-muhsinin, menjadi kelompok orang-orang yang ihsan, ya, yang mencapai tujuan ihsan, yang mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian fabaddala alladzina zalamu qaulan. Alladzina zalamu, orang-orang yang zalim ini, badala, mereka mengganti kaulan, mereka mengganti ajaran, mereka mengganti pernyataan, ya. Ghairal ladzi kilahum, tidak seperti pernyataan yang disampaikan oleh mereka, ya, atau tidak seperti pernyataan yang disampaikan kepada mereka. Saudara semua, jadi yang tadinya harusnya menyatakannya khittatun, tapi mereka ganti, ya. Mereka tidak mau mengakui penyesalan. Mereka tidak mau menyatakan pertaubatan.
ya mereka ganti ya dengan kalimat lain ya, artinya mereka tidak mau bertaubat. Jadi ada orang-orang yang zolim ya, orang-orang yang tidak zolim dia menyatakan hitotun, menyatakan pertobatan sehingga mereka merevolusi diri menjadi lebih baik. Sebaliknya yang zolamu ya, orang-orang yang zolim itu mereka tidak mau melakukan pertobatan ya. Akibatnya apa? Akibatnya bagi mereka-mereka yang zalim itu, fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan. Bagi mereka orang-orang yang zalim itu Allah turunkan rijzan, Allah turunkan bencana, Allah turunkan penyakit, Allah turunkan musibah, Allah turunkan wabah, ya. Minas sama'i, rijzan minas sama'i, dari langit, dari atas ya. Allah turunkan itu. Nah, saudaraku semua, rijzan minas sama'i ini, bencana musibah itu wujudnya macam-macam ya. Bisa saja misalnya ya, kondisi yang kekinian di tempat kita ini ada musibah, ada virus, ada bakteri, ada wabah. Nah, virus itu adalah salah satu rijzan minas sama'i. Apakah karena kezaliman kita? Karena Allah menurunkan rijzan itu bagi orang-orang yang zalim. Nah, kalau memang selama ini di dalam masyarakat kita, di dalam lingkungan kita, di dalam kehidupan kita, di negara kita, banyak kelakuan atau perlakuan yang zalim, ya, banyak kezulumatan, banyak kehidupan yang sesat, ya, banyak kehidupan yang gelap gulita, ya, dalam arti kehidupan yang sesat, ya, maka Allah turunkan rizal minas sama'i. Jadi mungkin ini sebagai pelajaran bagi kita, sebagai pengingat bagi kita bahwa situasi yang kita hadapi sekarang ini, apakah ini sebagai ujian, sebagai cobaan, sebagai peringatan dari Allah kepada kita. Maka buat mereka-mereka yang zalim, ya mereka akan tersesat selamanya. Mereka tidak mau mengambil ini sebagai pelajaran. Tapi buat kita yang beriman, untuk setiap peristiwa yang terjadi pada kita itu menjadi hikmah, ya, menjadi mauizah, menjadi ibrah, menjadi pelajaran buat kita untuk kita sadar, untuk kita taubat, untuk kita menata kehidupan yang lebih baik lagi berdasarkan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bimakanu yafsukun, bimakanu yafsukun itu adalah bagi mereka-mereka yang ya berbuat negatif, lah ya. Jadi mereka-mereka yang mendapatkan rizan minas sama'i dari Allah itu, yaitu mereka yang yafsukun. Saudara semua, demikian yang dapat kami sajikan dari kajian surat Baqarah ayat 54 sampai 59. Semoga kita semua mendapatkan hidayah dari kajian-kajian yang kita pelajari, dan tentu manakala ini mendatangkan kebaikan, silakan kita berbagi. Semoga ini menjadi amal jariah kita semua. Tapi manakala ini tidak baik, tidak benar, tentu itu adalah kelemahan, kealfaan, kecerobohan, kelalaian dari saya. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.